Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai obat senyawa perangsang sistem saraf pusat. Untuk anggota kelompok 11, yang pertama itu ada saya, Wahyu Nidya Putri, dengan NIM G1S121004. Yang kedua ada Izdi Hari Naswa dengan NIM G1S121044. Dan yang terakhir ada Naufal Nabila Putra dengan NIM G1S121062. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Obat penekan sistem saraf pusat merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat. Obat yang bekerja di sistem saraf pusat merupakan pengelompokan farmakologis yang banyak digunakan, termasuk obat-obatan yang digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi saraf logistik dan psikiatri, serta obat-obatan yang dapat meredakan nyeri, menekan mual, dan menurunkan demam, serta gejala-gejala lainnya. Kesulitan memilih dosis awal obat, toksisitas yang tidak diinginkan, dan kurangnya kemanjuran merupakan beberapa faktor pendorong di balik tingginya tingkat pengurangan terapi pada sistem saraf pusat. Analisis konsentrasi hingga efek yang kuat dapat memberikan manfaat. Informasi yang dapat dihasilkan obat mengenai efek terapeutik dan efek samping, profil efek samping obat pada rentang dosis yang luas, sangat membantu mengembangkan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari dua struktur utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Struktur ini bekerja sama untuk mengintegrasikan informasi dari sistem saraf, tepi, dan organ sensorik, serta mengirimkan sinyal luar ke otot rangka. Dengan demikian, berbagai pusat komando untuk seluruh tubuh, maka dari efek itu, penuaan pada sistem saraf pusat tersebar luas dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap semua fungsi tubuh. Di dalam sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang dan otak mempunyai subfungsi khusus. Sumsum tulang belakang membawa informasi dari sistem saraf tepi ke otak dan juga mengirimkan informasi motorik dari otak ke sistem motorik somatik dan otonom. Pada obat-obatan sistem saraf pusat, yang pertama ada kafein. Kafein merupakan stimulan psikoaktif atau sistem saraf pusat yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Metabolit sekunder tumbuhan ini termasuk dalam kelompok alkaloid santin dan ditemukan lebih dari 60 spesies tumbuhan berbeda tetapi juga dapat diproduksi secara sintesis. Berbagai produk farmasi mengandung kafein termasuk obat pereda nyeri dan penurun berat badan yang dijual bebas, serta berbagai obat resep, termasuk untuk mengobati gejala menstruasi, untuk sakit kepala dan nyeri umum, dan juga obat nyeri otot. Dari struktur kafein, kafein ini memiliki struktur kimia yang mirip dengan adenosin. Mekanisme kerja utama kafein adalah antagonisme keempat subtipe reseptor adenosin yang diketahui, yaitu A1, A2A, A2B, dan A3. Reseptor adenosin atau purinoreseptor P1 berbasis membran berpasangan dengan protein G reseptor dan berperan penting dalam berbagai proses fisiologis pada sistem saraf pusat dan perifer, dan juga pada kardiovaskular, pernapasan, dan sistem kekebalan tubuh, juga terkait dengan nyeri dan proses onkologis, regulasi tidur bangun, inflamasi, iskemik, penyakit autoimun, serta gangguan depresi. Fungsi reseptor adenosin pada tubuh manusia itu umumnya digunakan dalam pelindung sel dan jaringan atau fungsi pengaturan dalam segala bentuk stres seperti iskemia atau hipoksia dan juga trauma. Kafein dapat diserap dengan cepat dan sempurna setelah dikonsumsi, melintasi membran sel termasuk penghalang darah otak dan mendistribusikan ke seluruh tubuh. Meskipun paling dikenal sebagai stimulan
SPP, kafein juga bekerja pada jaringan miokard, pernapasan, otot polos, dan juga ginjal. Efek stimulasi kafein setelah dikonsumsi terutama dimediasi melalui reseptor adenosin. Reseptor adenosin terletak di sistem saraf pusat dan perifer serta di berbagai organ dan kompartemen tubuh seperti jantung dan pembuluh darah. Nah, pada perubahan struktur kimia dari kafein yang dapat ditambahkan dengan gugus asetil. Pada perubahan struktur kimia kafein ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada aktivitas farmakologisnya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hubungan aktivitas farmakologis dari perubahan struktur obat kafein ini dapat dikaitkan dengan kadar kafein yang terkandung di dalam obat tersebut. Penambahan gugus asetil pada struktur kafein juga akan mengubah sifat kimia dan aktivitas farmakologisnya. Penambahan gugus asetil ini dapat mempengaruhi sifat fisika kafein dan juga sifat kimia kafein, termasuk kelarutan dalam air dan lemak, serta stabilitas kafein. Dan hal ini juga bisa berdampak pada proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi kafein di dalam tubuh. Pada perubahan struktur kafein tersebut, karena penambahan gugus asetil bisa mempengaruhi interaksi kafein dengan reseptor dalam tubuh. Gugus asetil mungkin memodifikasi afinitas kafein terhadap reseptor adenosin yang berperan dalam efek stimulan kafein, atau bahkan bisa mempengaruhi interaksi dengan reseptor lain dalam sistem saraf pusat. Pada penambahan gugus asetil pada kafein juga dapat meningkatkan potensi atau kekuatan efek farmakologisnya. Hal ini dapat menghasilkan senyawa yang lebih kuat atau lebih efektif dalam memunculkan respon farmakologisnya, yaitu efek stimulan. Pada beberapa penelitian mengenai formulasi yang mengandung kafein yang telah diujikan pada saat ini, termasuk studi kelompok tunggal, uji coba paralel, dan uji coba terkontrol secara acak dengan pengobatan berbasis placebo dan obat yang digunakan sebagai pembanding. Setelah diujikan, terjadi penurunan rambut rontok pada lebih dari separuh peserta, termasuk peningkatan kekuatan rambut, penurunan jumlah rambut rontok, dan penurunan pengembangan kebotakan pada kafein yang dijadikan sampel. Tidak ada efek samping yang dilaporkan untuk sampo yang mengandung kafein ini. Selanjutnya, obat perangsang sistem saraf pusat yang kedua ada amfetamin. Stimulan jenis amfetamin adalah obat yang secara kimiawi berkaitan dengan senyawa alami efedrin dan katinon. Struktur kimianya memiliki bagian feniletilamin yang menyerupai neurotransmitter monoamin, dopamin, noradrenalin, dan serotonin, juga dikenal sebagai 5-hidroksitriptamin. Sebagai molekul dengan pusat kiral tunggal, amfetamin ada dalam dua bentuk optik aktif, yaitu dextro atau D dan levo atau L, isomer atau enantiomer. Amfetamin menargetkan otak dan mekanisme kerja farmakologisnya terutama terkait dengan kemampuannya sebagai substrat pengangkut monoamina. Mereka meningkatkan konsentrasi monoamina di celah sinaptik. Perkembangan terkini di bidang amfetamin adalah diperkenalkannya prodrug amfetamin, lisdexamfetamin dimesilat. Lisdexamfetamin terdiri dari asam amino alami, alisin yang terikat secara kovalen deamfetamin melalui gugus penghubung amino. Lisdexamfetamin adalah formulasi prodrug tidak aktif deamfetamin yang dipasarkan untuk pengobatan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau disingkat ADHD. Deamfetamin digunakan sebagai pengobatan lini kedua untuk ADHD. Ini adalah gambar sintesis struktur lisdexamfetamin dengan deamfetamin, di mana di sini lisdexamfetamin adalah prodrug dari deamfetamin, yang berarti bahwa ia mengalami hidrolisis atau reaksi dengan air dalam tubuh menjadi bentuk tidak aktifnya, yaitu deamfetamin menjadi bentuk aktifnya, yaitu deamfetamin. Struktur kimia LDX dan metabolit langsung dalam prodrug LDX yang tidak aktif
Ikatan peptida menghubungkan gugus amino deamfetamin dengan gugus karboksil alisin. Hidrolisis enzimatik dari ikatan ini melepaskan deamfetamin aktif dan juga menghasilkan alisin sebagai produk sampingan. Proses sintesis lisdexamfetamin mungkin melibatkan reaksi kimia yang menggabungkan alisin atau asam amino dengan deamfetamin untuk membentuk struktur molekul yang unik. Tidak seperti stimulan jangka panjang lainnya, obat aktif tidak dilepaskan di saluran pencernaan setelah pemberian oral. Sebaliknya, molekul induk yang tidak aktif secara farmakologis terdiri dari deamfetamin yang berikatan kovalen dengan alisin dengan cepat dan aktif diambil dari usus kecil melalui transport aktif yang dimediasi oleh pembawa, mungkin melalui transporter oligopeptida, transporter peptida 1. Setelah berada di dalam darah, LDX atau lisdexamfetamin dihidrolisis dalam sitosol eritrosit oleh aminopeptidase yang tidak diketahui, menghasilkan deamfetamin yang aktif secara farmakologis. Deamfetamin yang dihasilkan dari lisdexamfetamin melintasi sawar darah otak untuk mengakses situs pengikatan di sistem saraf pusat dan untuk memberikan efek terapeutik dengan meningkatkan neurotransmisi noradrenergik dan dopaminergik. Obat pada sistem saraf pusat. Tidak ada metilfenidat atau MFD adalah obat turunan yang merangsang sistem saraf pusat SSP, meningkatkan perhatian, kurangi gangguan, dan meningkatkan rasa motivasi. Mekanisme kerja dari metilfenidat mempengaruhi dari perilaku bagian besar melalui efek masuk pada area utama dopaminergic otak. Namun, metilfenidat memiliki efek cukup besar pada efek reuptake norepinefrin dan juga mengikat molekul terhadap transporter serotonin. Maka dari itu, peneliti telah berhipotesis bahwa metilfenidat mungkin bekerja melalui neuron serotonergic untuk mengurangi hiperaktif dengan memulihkan keseimbangan yang hilang antara dopaminergic tertentu dan sirkuit saraf serotonergic. Karena karena sebuah pengamatan teori yang berlaku bahwa metilfenidat mempengaruhi hiperaktif dan perilaku sebagian besar melalui efek langsung pada area utama dopaminergic otak. Namun, metilfenidat memiliki efek cukup besar efek pada reuptake norepinefrin untuk mengikat terhadap transporter serotonin. Dan bahwa metilfenidat menyebabkan efek perilakunya mempengaruhi beberapa neurotransmitter telah disarankan. Model knockout mouse baru-baru ini dikembangkan di mana gen transporter dopamin terganggu. Metilfenidat digunakan untuk pengobatan gangguan perhatian atau beraktivitas dan disalahgunakan sebagai obat kognitif menambah dan rekreasi. Rekreasi. Metilfenidat menghambat dopamin DA dan norepinefrin NE, DAT dan NET sehingga meningkatkan level DA dan NE otak karena metilfenidat bekerja di DAT dan NET di interaksi obat-obat. Interaksi obat-obat farmakodinamik dapat terjadi. Gangguan pemusatan perhatian beraktivitas atau ADHD adalah kelainan kronis ditandai dengan usia pola kurangnya perhatian dan terus yang tidak sesuai. Hiperaktif dan impulsif dan dimulai sejak masa kanak-kanak berlanjut hingga dewasa. Stimulan seperti metilfenidat dan amfetamin sering dirasakan sebagai obat ini pertama untuk obatannya tentang kemajuan dan keamanan obat ADHD yang paling umum yang samping terkait dengan NPH adalah insomnia, kehilangan nafsu makan, penurunan badan atau kegagalan penambahan berat badan. Diharapkan situasi suasana hati dan penambahan tics motorik dan atau sakit kepala dan mekanisme neurofisiologis yang mendasari hilangnya nafsu makan yang mana menjadi salah satu kekurangan dari penggunaan NPH diamati karena penggunaan NPH dan berat badan terkait atau penggunaan ataupun hentian kenaikan berat badan yang diharapkan sebelum dipahami dalam sebuah
Coba menjelaskan mengapa EPH menyebut pada setidaknya 3 teori telah diusulkan. Bahan metabolisme seperti penurunan asupan makanan akibat hilangnya nafsu makan, kehilangan lemak tinggi, dan peningkatan mobilisasi lipid. Selain efek MPH terhadap nafsu makan melalui sistem saraf pusat, mekanisme lain seperti penekanan hormon, efek pada faktor jaringan hati atau proliferasi sel komposit dan diferensiasi ontogenik juga telah disarankan. Meskipun ulasan terbaru dan meta-analisis melaporkan bahwa prevalensi obesitas pada anak-anak dan remaja dengan ADHD adalah 40% lebih tinggi bila dibandingkan dengan sehat anak-anak dan remaja. Itu luar biasa bahwa salah satu dampak buruknya NPH dianggap sebagai perbedaan. Selain itu, pengobatan psikostimulan jangka panjang merupakan prediktor penting terhadap tinggi badan, berat badan, dan berat badan akhir BMI, tinggi badan orang dewasa, dan tingkat badan pada indeks massa. Kesimpulannya, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Rangsang seperti sakit panas, rasa, cahaya, dan suara pertama kali diterima oleh reseptor. Kemudian dilanjutkan ke otak dan tulang belakang. Beberapa senyawa yang dapat merangsang sistem saraf pusat, SSP, contoh kafein, amfetamin, dan metilfenidat. Kafein biasanya ditemukan dalam minuman seperti kopi dan teh, sedangkan amfetamin dan metilfenidat digunakan dalam pengobatan ADHD. Stimulasi daerah korteks otak dapat meningkatkan kewaspadaan bagi kelelahan pikiran. Inilah daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami ambil. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.